Jadi NKRI itu berdiri di atas pengorbanan, di atas darah dan air mata. Maka yang sekarang jangan enak-enakan jadi pemimpin. Ya. Pemilihan umum dengan biaya triliunan supaya jujur dan adil. Ternyata setelah pemilihan umum banyak yang nuntut. Coba saudara di YouTube, seluruh perguruan tinggi di Indonesia, guru-guru besar menuntut kalau ini tidak adil. Malah ada yang menuntut supaya Jokowi dimakzulkan. Allahu a'lam bishawab. Ribuan tuntutan. Apakah pemerintah akan menghargai tuntutan ini? Allahu a'lam bishawab. Kita ini merdeka karena pengorbanan mereka, supaya kita ini negara Republik merdeka. Kekayaan alam yang kita miliki supaya dinikmati oleh bangsa Indonesia. Maka Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 itu menyatakan bahwa air, udara, kekayaan alam dikelola oleh pemerintah dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, baik sipil maupun militer yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada Ananda Kiai Syed Haji selaku pimpinan daripada Yayasan Al-Ihsan. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala aktivitasnya. Terima kasih atas baktinya kepada bangsa, kepada negara, kepada agama melalui jalur pendidikan agama. Ini satu pekerjaan yang sangat mulia untuk melanjutkan keinginan para pendiri-pendiri bangsa ini agar bangsa Indonesia diisi oleh manusia-manusia yang beriman, diisi oleh manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai bangsa ini diisi oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, apalagi diisi oleh orang-orang yang dolim, oleh orang-orang yang serakah, oleh orang-orang yang tamak, baik tamak kekuasaan maupun tamak harta. Akan hancurlah bangsa ini. Juga saya sampaikan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya menyampaikan dalam pembukaan ceramah-ceramah saya ini pengorbanan, 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 dan pengorbanan. Sebab apa? Sebabnya tidak ada satu keinginan, tidak ada satu cita-cita
Tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini selalu saya tekankan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Jepang. NKRI ini berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI ini merdeka di atas cucuran air mata bangsa Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa anak yang menjadi yatim jutaan karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda. Oleh sebab itu selalu saya ingatkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa yang ada ini, dari ketua RT-nya sampai bapak presidennya dan para menteri dan seluruh anggota parlemennya, sadarilah bahwa negara ini dibangun di atas aliran darah. Negara ini dibangun di atas cucuran air mata. Dan siapa yang berjuang? Bacalah sejarah. Jangan menjadi pemimpin suatu bangsa tidak mengerti sejarah bangsanya, maka dia akan memimpin nanti tidak bijaksana. Salah memimpinnya ngawur karena tidak tahu sejarah bangsanya. Setiap pemimpin pelajari sejarah bangsanya. Bagaimana berdirinya NKRI ini pelajari. Semenjak tahun 1825, peperangan yang dimulai oleh Pangeran Diponegoro, seorang kiai, jeblosan dari pondok pesantren. Beliau melawan Belanda dengan tentara-tentaranya, walaupun dengan persenjataan yang sangat sederhana, melawan Belanda dengan senjata yang lengkap. Itulah dimulai perjuangan, diikut oleh sultan-sultan yang ada di Indonesia ini, bahwa ketika itu Indonesia dikuasai oleh kesultanan, sultannya mesti ulama. Sepanjang pantai Sumatera kesultanan, di Jawa Sultan Mataram, Sultan Agung, kemudian di Kalimantan Sultan Pontianak, di Sulawesi dengan Sultan Boni, Sultan Ternate, Sultan Tidore. Semua sultan-sultan waktu itu bergerak untuk mengusir Belanda dari Indonesia ini. Ini pemimpin bangsa yang ada sekarang harus tahu sejarah bangsanya ini. Kalau saya ditanya sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI, selalu saya jawab berulang-ulang agar diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia. Kalau ingin tahu tentang pengorbanan umat Islam terhadap NKRI itu, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Yang saya maksud Kiai, bukan kuburan umum. Alhamdulillah, saksi yang menjadi bukti di Indonesia ini apa? Alhamdulillah, seluruh kota kabupaten di Indonesia mesti punya taman pahlawan. Di Pamekasan ada taman pahlawan, di Sampang ada taman pahlawan, di Sumeneb ada taman pahlawan, di Bangkalan ada taman pahlawan, di Surabaya, di Sidoarjo, di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, seluruh Indonesia sampai Sukabumi, Tegal, Jawa Tengah, Jawa Barat, di situ ada yang namanya taman pahlawan. Kalau ingin tahu
sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan Taman Pahlawan. Masuk ke Taman Pahlawan, tanya namanya siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Bukan darahnya siapa, saya tidak menghilangkan jasa kelompok lain. Kelompok lain juga ikut berjasa. Subhanallah. Tapi yang pasti paling besar jasanya dan pengorbanannya umat Islam. 99, barangkali 99,9% darahnya pahlawan ini adalah darahnya umat Islam. Jadi yang menegakkan NKRI itu boleh dikatakan yang terbesar jasanya umat Islam, dengan tidak mengurangi dan tidak menghilangkan jasa-jasa kelompok lain. Malah kalau saya telusuri sejarah, justru adanya NKRI ini karena pengorbanan para ulama. Ketika Bung Karno mau memproklamirkan negara ini, Bung Karno mencari format bentuk negara ini kayak apa. Mengumpulkan 60 orang untuk berunding, berbulan-bulan gagal, tidak mendapatkan suatu persetujuan. Akhirnya Bung Karno mengumpulkan 9 orang diperkecil, yang terdiri daripada kelompok agama dan kelompok nasionalis, termasuk Bung Karno, Bung Hatta dari Katolik diwakili oleh A.A. Maramis, Abi Kusno, Muhammad Yamin, Kahar Mudakir, Agus Salim, termasuk Bapak Wahid Hashim. 9 orang ini menggodok, mencari format. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, timbullah satu format negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang bukan pemeluk Islam tidak usah mengikuti syariat Islam. Nah, format ini disetujui oleh tokoh nasional dan oleh tokoh agama. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Yang muda-muda sekarang sudah nggak tahu itu apa Piagam Jakarta itu. Nah, Piagam Jakarta itu jelas bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah mendapatkan format negara ini dengan disetujui oleh seluruh tokoh agama dan tokoh nasionalis, maka tanggal 17 Agustus Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Itu bunyi proklamasinya. Ya, barangkali saya termasuk di antara kiai yang hafal proklamasi. Karena saya bangsa Indonesia, tahu sejarah. Nah, apa yang terjadi jam 3 sore pada tanggal 17 Agustus ini, seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang menghadap kepada Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicoret,
Indonesia Timur tidak ikut, berarti ketika itu akan pecah. Jadi Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Tanggal 18 Agustus, Bung Karno, Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Pak Wahid Hasyim. Beliau sudah pulang ke Jawa Timur karena sudah dianggap beres. Dalam perundingan itu terjadi perdebatan hangat. Tidak usah dicabut, ini sudah keputusan kita bersama, disetujui oleh kaum nasionalis dan disetujui oleh tokoh-tokoh agama, tidak perlu dicabut. Kata yang satu, kalau ini tidak dicabut, dikhawatirkan Indonesia Timur memproklamasikan kemerdekaannya, maka Indonesia pecah jadi dua, Republik Indonesia Barat, Republik Indonesia Timur. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Bung Hatta. Kekhawatiran ini akhirnya para ulama dengan lapang dada mencabut 7 kata ini. Seandainya para ulama waktu itu tidak mau mencabut 7 kata ini, maka NKRI tidak ada. Itulah. Jadi supaya pihak pemerintah itu tahu sejarah bangsanya, pihak kepolisian sudah tahu sejarah bangsanya, pihak TNI harus tahu sejarah bangsanya. Bahkan seandainya ulama waktu itu ngotot tidak mau mencabut 7 kata, NKRI tidak ada. Untung masih ada yang kayak saya inilah, yang tua lah, yang masih ingat sejarah ini. Dan saya baca sejarah ini. Ini sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana pengorbanan para ulama. Padahal semestinya ketika proklamasi diadakan, mestinya Indonesia secara fakta negara Islam. Ayo, siapa yang mau ngomong? Mengapa 90% penduduknya beragama Islam? Masa tidak menjadi negara Islam kalau sama-sama demokrasi? Tapi karena umat Islam sangat toleransi, menyadari bahwa kemerdekaan itu tidak dijalankan oleh satu kelompok Islam saja, kelompok lain juga ikut berjuang. Disitulah maka para ulama menyetujui bahwa negara bisa berdasarkan negara kebangsaan dengan rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak merugikan ajaran Islam. Mengapa Islam menerima Pancasila? Karena Pancasila dari Pancasila pertama sampai Pancasila kelima tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan sunnah Rasulullah SAW. Ini toleransinya umat Islam. Jangan dikatakan kiai diragukan toleransinya. Subhanallah. Pada tahun 45 setelah proklamasi, mestinya langsung Indonesia negara Islam Indonesia. Mengapa? 90% beragama Islam. 10% waktu itu yang tidak Islam. Mestinya waktu itu otomatis begitu proklamasi langsung negara Republik dan negara Islam, penduduknya umat Islam 90%. Tapi karena para ulama lapang dada, toleransi, menyadari bahwa Republik ini tidak hanya diperjuangkan oleh umat Islam, kelompok lain ikut berjuang dalam kemerdekaan ini. Inilah toleransinya para ulama waktu itu, toleransinya para kiai dengan pengorbanannya. Nah, inilah saudara-saudara, saya sebutkan pengorbanan. Seandainya tidak mau mencabut 7 kata yang nggak ada NKRI ini, itu sejarah saya baca, yang bukunya saya simpan di lemari itu tempat khusus, karena sejarah ini penting, takut hilang buku ini. Sejarah ini penting.
Saya simpan betul-betul. Inilah pengorbanan sekali lagi. Jadi NKRI itu berdiri di atas pengorbanan, di atas darah dan air mata. Maka yang sekarang jangan enak-enakan jadi pemimpin. Ya. Pemilihan umum dengan biaya triliunan supaya jujur dan adil. Ternyata setelah pemilihan umum banyak yang nuntut. Coba saudara di YouTube, seluruh perguruan tinggi di Indonesia, guru-guru besar menuntut kalau ini tidak adil. Malah ada yang menuntut supaya Jokowi dimakzulkan. Allahu a'lam bishawab. Ribuan tuntutan. Apakah pemerintah akan menghargai tuntutan ini? Allahu a'lam bishawab. Kita ini merdeka karena pengorbanan mereka, supaya kita ini negara Republik merdeka. Kekayaan alam yang kita miliki supaya dinikmati oleh bangsa Indonesia. Maka Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 itu menyatakan bahwa air, udara, kekayaan alam dikelola oleh pemerintah dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan orang asing yang menikmati batu bara, bukan orang asing yang menikmati minyak. Apalagi 2 gunung emas yang ada di Irian habis dimakan oleh orang asing. Berapa ton emas itu kira-kira? Padahal kemerdekaan ini maksudnya supaya kekayaan Indonesia ini dikelola oleh pemerintah. Sampai Bung Karno pada tahun 55 ketika membuka konferensi Asia Afrika, dia menyatakan kalau kekayaan alam ini kita belum mampu untuk mengelolanya, biarkan saja kekayaan alam itu sebagai celengan, sebagai simpanan. Nanti anak cucu kita yang mengelola kekayaan alam ini. Sampai Bung Karno berkata, kekayaan alam ini jangan diserahkan sama investor asing. Kalau kekayaan alam ini diserahkan sama investor asing, maka bangsa Indonesia akan jadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi, dan akan jadi itik yang mati kehausan di sungai. Sekarang terasa, saudara-saudara. Sekarang terasa kita menjadi penonton yang mengolah rata-rata orang asing. Padahal ketujuan kemerdekaan kita ini supaya kekayaan alam dinikmati oleh kita sendiri. Ini tujuan kemerdekaan ini. Ini pengorbanan. Ini dalam negeri kita, di dalam agama. Allah menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung besar. Islam tidak langsung jaya. Besarnya Islam, tersebarnya Islam karena diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu. Diperjuangkan dengan pengorbanan harta, bukan pengorbanan harta saja, dengan pengorbanan jiwa. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mereka meninggal di atas tempat tidur, dia komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Sia-sia saya mengembuskan nafas. Itulah para sahabat Rasulullah. Berkorban harta, berkorban jiwa dengan segala kekejaman bangsa Quraisy. Maka di mana-mana saya pidato, saya sampaikan penderitaan Nabi Muhammad. Pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi.
Kalau yang lain bercerita manisnya Muhammad jadi nabi, saya ceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Bagaimana pahitnya beliau berdakwah dari rumah ke rumah, hanya keluarganya yang diajak masuk Islam, ngajak orang lain tidak berani karena ancaman orang kafir Quraisy begitu dahsyat, ancaman pembunuhan, ancaman kekerasan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat tangannya, diseret di tengah-tengah padang pasir, perutnya dikasih batu supaya mereka kembali pada agama jahiliyah. Tapi apa Sayyidina Bilal ketika diseret di bawah terik matahari di atas pasir, perutnya dikasih batu, dia berkata ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Tidak luntur imannya dengan kekejaman, tidak luntur imannya dengan pembunuhan. Inilah sebabnya Islam menjadi jaya, karena mereka berkorban. Baru Rasulullah berdakwah terang-terangan setelah Allah turunkan ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sekarang saatnya engkau Muhammad untuk berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Terbuka Rasulullah berdakwah. Apa ancamannya? Mereka mengadakan istilah sekarang ini embargo ekonomi. Dibekot ekonominya. Di dinding Ka'bah ditulis seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan ekonomi, hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Mengapa? Supaya Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini penderitaan saya ceritakan kepada saudara. Sejauh mana penderitaan saudara dalam memperjuangkan Islam ini. Ketika Libya, Irak pernah diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan kalian yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan embargo ekonomi ini. Tapi kekejaman tidak mampu untuk mematikan api Islam. Juga embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya bangsa Arab merubah politiknya lagi dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, kau kan pamannya Muhammad. Coba tanya sama ponakan itu maunya apa. Kalau Muhammad ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya, kami angkat jadi raja. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi. Muhammad Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Subhanallah, ditawarkan harta, ditawarkan wanita, ditawarkan tahta, tapi semuanya tidak melunturkan akidahnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Maka kiai, kalau ada kiai diangkat jadi pejabat pemerintah, ya,
Itu ada dua hal, Kiai. Ya. Satu, positif, supaya jabatannya pergunakan untuk Islam. Misalnya Sukron Makmun diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Karena saya diangkat Menteri Dalam Negeri, saya pergunakan kekuasaan saya. Mumpung Sukron Makmun jadi Menteri Luar Negeri Dalam Negeri, semua gubernur yang beragama Islam, semua bupati yang beragama Islam se-Indonesia, saya wajibkan malam Jumat tahlilan dan yasinan dan marhabanan. Positif saya jadi pejabat pemerintah. Umpama Sukron Makmun dijadikan gubernur di Jawa Timur atau Jawa Tengah, saya pergunakan jabatan saya. Mumpung Sukron Makmun jadi gubernur, semua bupati, semua camat, semua lurah yang beragama Islam malam Jumat wajib yasinan, tahlilan dan marhabanan, seluruh gubernur saya ini. Positif. Bisa negatif. Negatifnya gimana? Sukron Makmun diangkat jadi Menteri Luar Negeri. Karena saya jadi Menteri Luar Negeri, kerjaan saya keliling. Diundang oleh Anda ke Senaji, nggak bisa. Ada di mana, Pak? Ada di Jerman. Diundang lagi, ada di mana? Ada di Jepang. Diundang lagi, ada di mana? Di Perancis. Diundang lagi, ada di mana? Ada di Amerika. Diundang lagi, ada di mana? Ada di Mesir. Saya Menteri Luar Negeri. Lebih 200 negara di dunia ini. Kalau saya harus mengunjungi tiap negara, berhenti jadi kiai. Jadi ada caranya. Angkat kiai ini jadi Menteri Luar Negeri supaya berhenti jadi kiai. Maka kiai-kiai kalau dikasih jabatan hati-hati. Bisa positif, bisa negatif, tergantung pada kiainya. Bisa positif, dikasih jabatan, pergunakan jabatannya untuk agama. Saya sebagai Menteri Dalam Negeri, seluruh gubernur yang beragama Islam, bupati beragama Islam, camat beragama Islam, harus baca Yasin tiap malam Jumat seminggu sekali untuk kemakmuran negara. Saya pergunakan jabatan saya positif. Tapi bisa saja jabatan itu agar si kiai tadi berhenti jadi kiai. Jelas kan? Maka kiai-kiai di Pamekasan kalau diangkat jadi pejabat berpikir dua kali, kiai. Mau yang positif apa mau yang negatif? Terserah kiainya. Nah, disinilah letaknya. Jadi kiai ditawarin harta, bukan politik sekarang. Zaman Rasulullah itu, maka 5 tahun sekali harganya kiai naik. Iya Pak ya, iya Pak ya. 5 tahun sekali harga kiai naik, bisa miliaran, bisa 10 miliar, bisa 100 miliar, tergantung sama kiainya. Ini sekarang yang terjadi. Diadakan bermacam-macam undang-undang, tidak boleh ada money politik. Tapi money politik, subhanallah, semakin marah. Ya, untuk masa yang akan datang, Kiai. Kalau ada orang bagi-bagi sembako, ambil sembakonya. Orangnya jangan dipilih, biar kapok. Apa? Ada orang bagi-bagi duit, ambil duitnya, orangnya jangan dipilih.
selama saudara memilih pemimpin yang bagi-bagi duit, insya Allah selama ini kita akan dipimpin oleh perampok-perampok kaya. Jelas. Misalnya saya jadi calon bupati Pamekasan, saya keluar ke duit 30 miliar. Setelah saya jadi bupati, kira-kira ingin balik modal enggak? Jawab. Ingin balik modal enggak? Dari mana Syukuran Makmun jadi bupati ingin balik modal? Kalau kita ngerampok duit rakyat Pamekasan. Persilakan. Saya ini sayang rakyat. Jangan ganti pemilu hanya ganti maling, arisan maling. Maka rakyat harus cerdas. Kesalahan tidak semua pada mereka, kita juga salah. Mengapa milih pemimpin yang bagi-bagi duit? Mengapa ajaran agamanya kok ditinggal? Milih pemimpin sidik, amanah, tabligh, fatona, itu semuanya hilang, diganti dengan duit, hancurlah negara ini. Bener nggak kita tuh saya ini kira-kira? Bener nggak Punten kira-kira? Jadi 5 tahun lagi, kalau ada bagi-bagi duit, ambil duitnya, orangnya jangan dipilih. Kalau partai yang bagi-bagi duit, pilih duitnya, partainya jangan dipilih. Biar kapok menipu rakyat setiap 5 tahun. Oh, itu bener so gue. Nama? Bener nggak bukan? Hadis, ini kiai-kiai buka kitab Riyadhus Shalihin, Babul Manthurah. Salatatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yadur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan nanti di akhirat Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak mau bicara dengan mereka, Allah tidak mau mengampuni dosa mereka, dan 3 golongan ini nanti akan diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. Salatatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Siapa 3 golongan ini? Golongan yang pertama, rajulun ala fadlima'in bil falati yamna'uhu min iblis sabil. Orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, bukan di Pamekasan. Di mana? Di mana? Di padang pasir yang tidak ada air. Ada musafir kehausan, mau mati kehausan, tega. Orang tadi tidak mau kasih minum, padahal dia mempunyai kelebihan air. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min iblis sabil. Kenapa? Tidak punya kepedulian sosial. Dia punya kelebihan air. Ada orang mau mati kehausan, musafir di tengah-tengah padang pasir, dia tidak mau masih minum. Allah adab orang ini nanti di akhirat. Yang kedua, rajulun yubayyi rajulan sil'atan yahlifu billah annahu a'dha kadha wa kadha wa huwa ala ghairi dzalik. Orang yang mengadakan perjanjian jual beli ba'da asar, kemudian bersumpah demi Allah, tapi nyatanya mereka bohong. Penipuan dalam perdagangan ini juga nanti oleh Allah tidak akan dimaafi. Yang ketiga, itu yang saya berlinang air mata ketika saya baca hadis ini. Hadis ini 1400 tahun yang lalu, tapi dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Bagaimana hadisnya? Rajulun yubayyi'u imaman la yubayyi'u illa lidunya. Orang yang mengangkat pemimpin, dan dia tidak mengangkat pemimpin kecuali karena duitnya. Fa'in a'tahu minha wafa. Kalau dia dikasih duit, dia bantu, dia penuhi.
wa illam yu'tihi minha lam yafi. Kalau tidak dikasih duit, dia tidak mendukung pemerintah, mendukung pemimpin yang ngasih duit, itu nanti akan dibakar di tengah-tengah api neraka. Maka bangsa Indonesia yang engkau mendukung pemimpin karena semata-mata duitnya, siap-siaplah kau masuk neraka kalau tidak cepat-cepat bertobat kepada Allah. Hadis ya, kiai ini barangkali kelompok kiai ini barangkali. Ini kelompok ustaz, kelompok kiai barangkali ini. Ya, saya nggak takut kok. Mengapa saya nggak takut? Tahu rahasianya. Mengapa saya berani ngomong biar depan kiai? Karena saya yang paling tua. Nggak ada orang tua kualat anak muda, itu nggak ada. Yang ada anak muda kualat orang. Ini paling umurnya rata-rata ya, paling tua paling 65 ini. Umur saya tahu nggak, saudara? Hah? Ingin tahu nggak? Bu, mata namanya celak, yuk tak nyampe. Non kelanon bu, kenanganku lebu, mon mata namanya celak, ya Allah tak nyampit. Ketika nyamannya cukup gereng. Bu, sampai ninggalin gula muda apa tua bu? Muda. Jangan macam-macam kau jawab itu. Yang jawab tua, terima kasih. Itu yang benar. Yang dibilang muda, itu jelas naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Saya ini umur, tahu Pak Haji, sudah 86 tahun. 86 tahun saya. Hijriah. Kalau melihat dia ya sekitar 83 lah. Tiap 30 tahun itu berbeda 1 tahun. Nah, kalau saya bulan Hijriah, sudah umur saya sudah 86. Tapi oleh jemaah masih anggap muda aja. Masih kemana-mana aja saya. Ini dari sini saya. Ya. Kemarin malam di Sumeneb, di lapangan terbuka. Malam ini saya berada di sini. Besok malam saya masih berada di Sampang. Malam Sabtu, malam Minggu saya di Malang. Dari Malang saya ke Magelang. Dari Magelang saya ke Purworejo. Purworejo saya dari ke Temanggung. Dari Temanggung saya ke Semarang. Baru dari Semarang hari Kamis saya balik ke Jakarta. Di Jakarta Sabtu Minggu, Senin saya terbang lagi ke Pontianak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru balik ke Jakarta. Sabtu, Minggu, Senin puasa. Apa? Dalam kondisi 86 tahun. Tapi untuk apa? Untuk bangsa. Saudara kurang nggak usah curiga dengan saya. Pak Basrom pidato begitu maunya apa sih? Mau jadi gubernur, ketuaan. Mau jadi DPR, terlambat. Mau jadi bupati, ketuaan. Sudah nggak ada itu semua di depan saya. Yang namanya DPR, bupati, yang namanya gubernur, presiden, menteri sudah nggak ada. Itu masa lalu. Kalaupun tuh mau masa lalu. Sekarang yang terlihat depan matanya Suratman itu kuburan. Maka sebelum saya masuk kubur, saya ingin menyelamatkan bangsa Indonesia ini daripada segala macam kedoliman dan ketidakadilan. Tidak ada lagi cita-cita saya kecuali kuburan. Oleh sebab saya ingin menyelamatkan bangsa. Saya ulang hadis tadi, rajulun yubayi'u imaman la yubayi'uhu illa lidunya
Orang yang membeat pemimpin, mengangkat pemimpin, dan dia tidak mengangkat pemimpin tadi kecuali karena duitnya. Fa'in a'tahu minha wafa. Kalau pemimpin tadi ngasih duit kepada orang tadi, dia penuhi dukungannya. Wa illam yu'tihi minha lam yafi. Kalau tidak dikasih duit, dia tidak mendukung. Orang yang mendukung pemerintah, orang yang mendukung pemimpin semata-mata karena duitnya, nanti akan dibakar oleh Allah di api neraka. Ini mungkin oleh kiai-kiai jarang dikeluarkan hadis ini, atau kiainya dapat sehingga nggak mengeluarkan kiainya. Nah, ini saudara-saudara, jadi Rasulullah itu berjuang dengan pengorbanan, dengan kekerasan, tidak mampu memadamkan Islam, dengan embargo ekonomi, tidak mampu memadamkan Islam, ditawarin harta, tahta, wanita, tidak mampu untuk memadamkan Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Lahab dan Abu Jahal mengadakan rapat di Darun Nadwah. Kira-kira kalau saudara pergi ke Mekah, dari pancoran emas itu di Ka'bah kira-kira 60 meter, di situ dijadikan tempat rapat oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Bagaimana caranya untuk mencegal Muhammad itu? Karena cegal-mencegal itu bukan politik baru. Kalau di Indonesia misalnya ada cegal-mencegal calon presiden, bagi saya bukan baru. Sejak zaman jahiliyah sudah terjadi cegal-mencekal ini. Cigal-mencigal sudah terjadi, bukan politik baru. Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana cara untuk mencegal Muhammad ini? Dalam tafsir Tabari, hadis hadir dalam rapat itu iblis. Hadir iblis. Ditanya, dari mana kau? Oleh orang Mekah, saya dari Najd. Mendengar Anda mau rapat, saya ingin menumpang pikiran. Abu Jahal ceritakan, Muhammad dengan segala macam kita gagal. Kalau begitu Muhammad kita tangkap saja, masukkan penjara, sehingga Muhammad tidak keluar masuk desa, tidak keluar masuk kampung, agamanya tidak berkembang, masukkan penjara. Nah, jadi yang namanya kriminalisasi itu bukan politik baru, saudara. Kalau ada kiai misalnya ditangkap tanpa salah, misalnya ada Habib ditangkap tanpa salah misalnya, itu bukan barang baru. Tahu saudara, sejak zamannya Fir'aun sudah ada kriminalisasi itu. Nabi Yusuf dikriminalisasi tanpa salah, Nabi Yusuf dipenjara. Itu namanya kriminalisasi. Nabi Isa dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Nabi Isa dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa, dan dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Raja Yahudi ketok palu, Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Kriminalisasi. Nabi Muhammad pun akan dikriminalisasi, mau masukkan penjara tanpa salah. Itulah kalau penguasa dolim. Maka dalam Al-Quran dipesan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah kau karena benci pada satu kelompok, jangankan kau karena kau benci pada satu golongan, kemudian engkau berbuat tidak adil. Dilarang oleh Quran, berbuat adillah kau. Itulah yang mendekati takwa kepada Allah. Karena kebencian pada satu kelompok, kebencian satu golongan, lah kau berbuat tidak adil.
La yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini Islam. Nah, Iblis berkata, tidak ada gunanya engkau menangkap Muhammad, karena Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang dihormati di negeri Mekah ini. Kalau nanti ada anggotanya di penjara, tentu dia akan diselamatkan oleh bangsanya, akan dikeluarkan dari penjara. Kalau bangsa Quraisy yang bertindak, engkau semuanya tidak akan berani, maka tidak ada gunanya Muhammad di penjara, kata si iblis. Kemudian Abu Jahal berkata lagi, kalau di penjara Muhammad tidak ada gunanya, sekarang Muhammad kita usir ke luar negeri, supaya Muhammad tidak ada di Mekah. Usir ke Palestina, usir ke Yordan, usir ke Irak. Apa kata iblis? Usulmu berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, mesti negara kami nanti diserbu dari luar negeri. Bahaya Muhammad diusir ke luar negeri. Di penjara gak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah berbahaya. Kalau begitu, bunuh saja Muhammad ini. Apa kata iblis? Nah, ini yang benar. Mau cara apa lagi dengan Muhammad? Dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, ditawarkan harta tahta wanita gagal, dimasukkan penjara akan dibela oleh sukunya, diusir ke luar negeri berbahaya, bunuh saja Muhammad. Ini yang benar. Maka malam itu dikepunglah Rasulullah rumahnya dengan jagoan-jagoan padang pasir, dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar dari rumah, potong lehernya, jangan dikasih kesempatan dia berbicara. Dikepunglah rumah Rasulullah itu dalam keadaan gelap. Tengah malam Jibril turun, ya Rasulullah, sudah datang perintah Allah, kau tinggalkan negeri Mekah ini malam ini. Subhanallah, Rasulullah yang mencintai Mekah sebagai tumpah darahnya disuruh tinggalkan pada malam itu dalam keadaan dikepung dengan ancam pembunuhan. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad? Dengan pertolongan Allah, Allah perintahkan ngambil pasir, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, membaca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa agsaynahum fa hum la yubsirun. Mereka tertidur, Rasulullah keluar, Masya Allah, dengan ancaman pembunuhan. Abu Bakar takjub, ada apa Rasulullah tengah malam begini? Rasulullah berkata, Abu Bakar, malam ini saya dan kau, perintah Allah, tinggalkan kota Mekah ini dalam keadaan gelap, tanpa cahaya, dengan ancaman pembunuhan. Harus meninggalkan kota Mekah. Ini penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Saya kemukakan penderitaannya Rasulullah. Mengapa saya kemukakan? Supaya sudah lebih cinta lagi sama Rasulullah. Rasulullah menderita untuk menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Rasulullah menderita untuk menyelamatkan umat manusia daripada kedoliman. Rasulullah menderita untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Ini penderitaan nabimu, supaya kita semakin cinta sama Rasulullah. Abu Bakar tidak berpikir hartanya, tidak berpikir keluarganya. Benar-benar dia membuktikan sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang. Sekali lagi, tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan di seluruh manusia yang ada. Ini hadis masyhur. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Tetapi hendaknya kecintaan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segala kecintaan yang ada. Bu, cinta nggak sama suaminya? Hah? Yang tidak menjawab, saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Yang tadi batal, Bu. Saya ulang sekali lagi. Kalau saya ulang masih tidak menjawab, saya doa sama Allah, ya Allah, yang nggak menjawab itu berarti sudah nggak cinta sama suaminya, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta nggak sama suaminya? Masih cinta, Pak, jangan kawin lagi, Pak. Bapak-bapak cinta nggak sama suami, sama istrinya? Yang tidak menjawab berarti sudah punya cadangan di luar rumah dalam urusan saudara itu. Abu Bakar menunjukkan bahwa kecintaan pada Rasul di atas segala kecintaan yang ada. Tengah malam semacam itu mereka berdua keluar dari rumahnya menuju ke Jabal Thur. Di situ ada Gua Thur. Ada di Gua Thur, Rasulullah berkata, Jibril, Abu Bakar, kita istirahat dulu. Istirahatnya berdua. Paginya Abu Lahab datang ke rumahnya Rasulullah, langsung menanya kepalanya, mana kepala Muhammad? Mereka jawab, belum keluar. Tidak mungkin, Muhammad sebelum subuh sudah keluar. Dibuka pintunya, nggak ada orang kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemana Muhammad saya tidak tahu, saya tidur. Akhirnya orang kafir Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 300 unta. 300 unta itu kalau di Pamekasan sama dengan 900 kerbau. Satu unta 3 kerbau. Semuanya berpacu. Di padang pasir mudah, ada kaki 4. Ini orang kafir berkata, ini pasti kakinya Muhammad dengan Abu Bakar. Telusuri terus sampai ke mana ini kaki ini. Terusin terus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat, Allah yang menjawab tipu muslihat mereka. Labah-labah diperintahkan Allah bikin sarang yang rapi. Merpati diperintahkan bertelur. Begitu orang kafir Quraisy mendekati Gua Thur, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang. Itu lihat sarang labah-labah tidak robek. Seandainya ada orang mesti robek. Yakin tidak ada orang, balik. Disitulah Al-Quran menjelaskan, idhuma fil war idha qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti mereka melihat kita. Apa dalam Al-Quran dikatakan? Tatkala mereka berdua berada di gua, satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran hanya Abu Bakar, sahabat lain tidak ada. Sahabat Abu Bakar yang disebut oleh Allah, tatkala mereka berdua berada di gua, Rasulullah berkata, jangan kau sedih, Allah bersama kami. Setelah 3 hari barulah mereka sudah reda yang mencari, barulah Rasulullah keluar dari Gua Thur,
lewat pegunungan, tidak lewat jalan bawah yang rata, naik turun gunung, mengadakan perjalanan hijrahnya Rasulullah. Inilah penderitaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang ada ini sekarang beragama Islam, alhamdulillah yang jadi kiai, alhamdulillah yang jadi ustadz, alhamdulillah kita nikmat dengan agama kita. Kebaikan dan kenikmatan yang kita peroleh pada saat ini, sadarilah bahwa kenikmatan yang kau peroleh sekarang ini di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Nah, supaya sadar kita ini. Nah, inilah kita. Maka selalu saya kata berkorban, mengorban. Al-Mukarram Ananda Sin Haji mendirikan yayasan Al-Iqsa, siap-siap untuk berkorban. Semua anggotanya siap-siap untuk berkorban. Ya, ketika pengurus NU kumpul di rumah saya, di masjid, di pondok pesantren, dari Rois Am sampai ketua umumnya, sampai para menterinya, apa saya katakan ketika itu? Seluruh pengurus NU hendaknya sekarang dirubah mentalnya, mau menghidupkan NU atau mau cari hidup di NU. Nah, termasuk saudara-saudara yang anggota NU ini, mau menghidupkan NU atau mau mencari hidup di NU? Kalau kita mau menghidupkan NU, insya Allah NU hidup. Tapi kalau kita mencari hidup di NU, insya Allah NU hancur. Mengapa dulu-dulunya NU itu hidup? Karena mereka dulu-dulunya mau berkorban, jual sawah untuk NU, jual kebun untuk bikin masjid. Itu orang dulu berkorban, mewakafkan tangannya untuk masjid. Subhanallah, subhanallah. Saya kira 90% tanah masjid di Indonesia ini insya Allah gak ada yang beli. Wakaf itu orang berkorban, mewakafkan tanahnya untuk masjid, mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Termasuk pesantren saya yang ada di tengah-tengah Jakarta itu, karena wakaf orang Jakarta. Melihat saya waktu itu berjuang, akhirnya dia rela kepada saya mewakafkan tanahnya untuk dibikin tempat pendidikan. Alhamdulillah. Dar-Rahman itu ada 3. Satu di Jakarta, luas tanahnya di Jakarta itu 3,5 hektar. Kalau dibelikan di sini 1 kecamatan saya beli semua itu. Dan di situ itu per meternya sekarang itu sudah masuk kepada 20 juta 1 meter. Ada 6,5 hektar, ada 3,5 hektar, berapa miliar itu. Karena mereka berkorban, alhamdulillah hidup. Ada pesantren saya yang di Depok, ada pesantren saya yang di Luwiliang, alhamdulillah santri sebanyak 3.400 orang, semuanya dalam asrama karena pengorbanan. Maka itu sekarang kita punya yayasan Al-Iqsa. Semua anggota dan simpatisannya harus berpikir yayasan ini harus hidup. Untuk menghidupkan yayasan perlu duit. Maka saya, tiap orang anggota yayasan dan simpatisannya hendaknya berkata, tiap orang berkata, saya wajib membiayai yayasan Al-Iqsa. Kalau saya tidak membiayai, yayasan akan mati.
Maaf Ananda Sen Haji, jangan kau hanya bikin yayasan-yayasan yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Banyak sekarang, mengapa umat Islam ini tidak maju-maju kadang-kadang? Karena banyak organisasi Islam yang tidak mempunyai biaya, akhirnya dibiayai oleh orang luar. Kalau dibiayai oleh orang luar, maka yayasan atau organisasi itu menjadi organisasi boneka. Paham ini? Paham ini? Jadi organisasi boneka, kiai. Nah, saya pakai peribahasa Arab zaman jahiliyah, tapi ada baiknya saya pergunakan. Apa kata orang-orang zaman jahiliyah? Jawe kalbakah yadbakah. Itu peribahasa ini zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah dulu. Pepatah ini sudah ada. Kata mereka, jawe kalbakah yadbakah. Laparkan anjingmu kalau kau ingin anjing itu nurut sama kamu. Paham? Paham? Laparkan anjingmu, baru anjing itu nurut sama kamu. Kalau anjingnya kenyang, biar saudara pegang roti, anjing tidak akan noleh. Kalau ingin anjing noleh, ingin nurut, laparkan anjingmu, baru nurut sama kamu. Maka saya berkata, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Hai para kiai, pemimpin-pemimpin Islam, kau jangan jadi anjing lapar. Sekali lagi, hai para ulama, para kiai, termasuk pemimpin-pemimpin umat, kau jangan jadi anjing lapar. Kalau kau jadi anjing lapar, engkau akan diatur oleh orang-orang yang berduit. Syukur kalau yang berduit beriman kepada Allah. Kalau yang berduit tidak beriman kepada Allah, sudah dijadikan boneka-boneka mereka. Ya agak kasar saya pidato itu, tapi insya Allah mantap. Jangan dilihat kasarnya. Maka semua umat Islam sekarang ini, kalau Islam ingin jaya, semua umat Islam berpikir, saya wajib membiayai Islam, baru Islam hidup. Maaf orang Pamekasan, kalau ketika tromol masjid diedarkan, ya apa kata orang sini, tromol masjid juga kotak. Ketika kotak masjid diedarkan, kau masukkan duit 1.000 atau kau masukkan duit 2.000, maaf orang Pamekasan, kau jangan merasa beramal. Kau jangan merasa beramal. Ketika kau masukkan duit ke kotak masjid 1.000, 2.000, engkau sedang menghina agamamu. Kau tidak memuliakan agamamu, kau meremehkan agamamu. Masa surga 1.000? Pakai otak. Saya tanya sama saudara, kira-kira anaknya kalau pagi sekolah dikasih 2.000 mau nggak? Hah? Mau nggak? Karena anaknya nggak mau, dikasih masjid yang mau. Menghina saudara itu. Tromol masjid diedarkan masuk 1.000, masuk 2.000, menghina itu, tidak memuliakan agamanya. Kalau memuliakan, harganya yang mahal.